Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Rifki, silahkan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu mau tanya dulu, kalian sudah mengisi absen yang sudah Ibu berikan di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk hari ini kita lebih semangat belajarnya. Indonesia Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menuliskan ide pokok pada teks laporan yang kalian baca dan dapat menyebutkan bagian-bagian bunga. Lalu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis penyerbukan. Di pembelajaran kelas 5 kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satunya adalah berkembang biak. Manfaat berkembang biak itu untuk apa? Menghasilkan buah tanpa biji. Menghasilkan buah. Lalu apa lagi? Dia mencegah Kepunahan. Betul, mencegah kepunahan ya. Ketika kalian mau bercocok tanam di rumah, kalian sudah paham cara berkembang biaknya tumbuhan. Nah, kalau tanaman yang ada pada gambar ini nih tanaman apa nih, Nak? Jagung. Ya, tanaman jagung. Kalau tanaman jagung, ada yang tahu nggak sih berkembang biaknya dengan cara apa? Generatif. Cara generatif ya. Supaya lebih paham lagi bagaimana jagung berkembang biak, coba ya ini kita baca nih. Coba Ibu minta Kusuma membaca paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadi jagung sebagai makanan pokoknya. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Teksnya berisi tentang cara berkembangbiakan jagung ya. Dalam setiap paragraf namanya memiliki ide pokok. Nah, apa sih yang disebut dengan ide pokok? Ada yang tahu nggak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan. Ide pokok adalah gagasan pokok. Ya, bagus. Betul ya. Jadi ide pokok itu adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok itu sering juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Ya, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Seperti itu. Kalimat utama itu bisa terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, atau bisa juga dia berada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Ya, kalian tahu ya cara mencari ide pokok. Nanti Ibu minta kalian mengerjakan. Kalian cari dari teks ini nanti pokoknya seperti apa. Nanti kalian bisa tuliskan pada LKPD. Nanti LKPD-nya ini akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nah, tadi jagung itu setelah kita baca teks, jagung itu berkembang biaknya dengan apa, Nak? Dengan cara apa? Generatif. Tadi bahwa dengan apa tadi? Tepung sari yang jatuh di kepala putik ya. Perkembangbiakan ini yang disebut dengan tadi benar ya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Nah, serbuk sari dan kepala putik ini adalah alat kelaminnya ya, Nak.
serbuk sari itu sebagai alat kelamin jantan dan kepala putik sebagai alat kelamin betina. Nah, kira-kira seperti ini nak bagian-bagian dari bunga. Bunga yang memiliki kepala putik dan benang sari di satu bunga itu disebut dengan bunga sempurna. Dia memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga. Itu namanya bunga sempurna. Ya, seperti ini ya. Coba kita lihat nih dari bawah. Dari bawah apa ini namanya? Ada tangkai bunga. Lalu ada dasar bunga. Lalu yang di tengah-tengah nih ada namanya bakal biji. Lalu yang coba nih, kalau nggak ada tulisannya nih, Ibu mau tanya yang nomor 1 ini apa namanya? Tadi bagian apa? Tangkai bunga. Tangkai bunga. Lalu yang nomor 2 yang warna hijau. Opak. Terakhir yang 6 nih. Kepala sari. Kepala saya. Ya, betul, kepala sari. Wah, hebat-hebat semua nih anak Ibu, alhamdulillah. Nah, jatuhnya tepung sari atau benang sari di kepala putik disebut dengan penyerbukan sendi. iya, hebat nih Tiara, penyerbukan. Sekarang coba ya kita saksikan ya videonya. Ini adalah proses penyerbukan. Nah, itulah tadi proses penyerbukan. Jadi apa itu proses penyerbukan, Nak? Proses jatuhnya benang sari di kepala putik. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat ya contoh beberapa penyerbukan. Penyerbukan bastar atau bisa disebut agrigogami merupakan jenis penyerbukan yang terbukannya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau Itu tadi ya, jenis-jenis penyerbukan bunga. Tadi ada apa aja penyerbukannya? Yang pertama, penyerbukan sendiri. Betul. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Betul Tiara, hebat. Yang ketiga, penyerbukan Silang. Yang keempat, yang terakhir, penyerbukan Bastar. iya, penyerbukan bastar. Ini ya, tadi ya ada 4 jenis penyerbukan ya. Baik, nah sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ntar Ibu yang tanya nih. Nanti Ibu minta kalian kerjakan LKPD yang kedua ya. Nanti kalian bisa gambarkan pada kolom di bawah ini ya, digambarkan lalu kalian tuliskan bagian-bagiannya, apa nama-namanya. Ini tulislah sebuah laporan mengenai jenis-jenis penyerbukan. Tadi kalian sudah paham ya, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Nah, baik, perhatikan Nak, ternyata bunga-bunga yang selama ini kita lihat di Indonesia ya, itu tidak hanya ada di Indonesia ya, tapi seperti ini, kembang sepatu ini juga ditemukan di Malaysia. Lalu kalau Kamboja juga ditemukan di negara Laos. Nah, Indonesia, Malaysia, dan Laos ini adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara, ya, berada di kawasan Asia Tenggara. Atau juga organisasinya itu disebut dengan ASEAN. Ada yang tahu nggak selain Indonesia, Malaysia, dan Laos, negara ASEAN itu negara apa lagi? Thailand. Singapura. Singapura. Salam. Ya, bagus, hebat semuanya ya. Ya, ada berapa negara ASEAN, Nak? Ada 10.
Ada 10. Ini dia ya, ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara anggota ASEAN ya. ASEAN ini berdiri pada tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok ya, Deklarasi Bangkok. Lalu 5 negara pertama anggota ASEAN itu ada apa aja? Indonesia. Malaysia. 5 negara ini yang menandatangani Deklarasi Bangkok ya, dan diwakili oleh masing-masing dari masing-masing negara ini diwakili oleh 1 orang ya. Kalau dari Indonesia siapa perwakilannya? Ada Malik. Ada Malik. Dari Malaysia? Malik. Tun Abdul Razak. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih kehidupan sosial budaya negara di kawasan Asia Tenggara. Penduduk Indonesia ini lebih dari 300 etnis yang sebagian besar menganut agama Islam. Selain itu, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Filipina adalah perpaduan antara budaya Barat dan Timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Nah, baik, itu tadi ya kehidupan sosial budaya dari masyarakat negara-negara ASEAN. Oke, kalau sudah paham nih, Ibu minta lagi nih kerjakan nih LKPD yang ketiga. Nanti kalian tentukan dulu 2 negara. Misalnya kayak tadi Ibu pilihnya Indonesia dan Malaysia. Nanti kalian cari tahu lagi apa nih kesamaannya, karakteristiknya, apa sih perbedaan, nanti kalian tuliskan ya. Nanti LKPD-nya Ibu kirimkan melalui Classroom. Nah, sampai sini kita sudah belajar tadi. Yang pertama kita belajar tentang apa? Masih ingat? Ide pokok. Lalu kita juga sudah belajar apa lagi tadi? Muatan IPA? Pertumbuhan secara generatif. Ya, pertumbuhan secara generatif. Karakteristik negara ASEAN ya. Nah, nanti Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi ya, soal evaluasinya mengenai pembelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini melalui Google Form. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang coba kalau sudah tidak yang ditanyakan lagi, coba apa kesimpulannya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, apa itu ide pokok? Suatu inti paragraf. Nah, lalu apa lagi? Pertumbuhan generatif adalah pertumbuhan penyerbukan. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, ide pokok adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok berada di awal, di akhir, awal dan akhir paragraf. Lalu ada perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, atau bisa juga dikatakan sebagai dia secara kawin ya nak, generatif. Lalu kalau misalnya apa sih gunanya nih kita belajar tentang kehidupan sosial budaya negara? Siapa tahu kan bisa belajar di luar negeri, kalian sudah paham, kalian sudah bisa membawa diri kalian, sudah bisa beradaptasi seperti itu ya nak. Pembelajaran kita hari ini sampai sini. Sebelum diakhiri, ada baiknya kita kembali berdoa ya. Rifki, silakan pimpin doa kembali. Sesudah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan juga bermanfaat buat kalian. Dan kita berdoa juga ya nak, semoga pandemi ini cepat selesai ya. Semoga kita bisa kembali belajar di sekolah. Jangan lupa ya kalian prokesnya, gunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.